Halo, kali ini gue mau bahas soal pelatih baru Persija Jakarta, Thomas Doll. Nah, gue mau bahas musim lalu performa Persija Jakarta itu seperti apa sih? Dan kenapa mereka mengambil seorang Thomas Doll ya? Di musim lalu, Persija itu penampilannya kurang bagus ya. Mereka permainannya kadang menang, kadang kalah, mainnya jelek, angin-anginan lah. Dan juga mereka gara-gara itu mereka finish di luar 5 besar. Nah, kalau gue bilang nih musim lalu Persija itu terlalu banyak pemain yang udah tua lah di dalam timnya itu. Pemain mudanya itu kan kayak Taufik Hidayat, Ferrari atau Rio Fahmi itu kan di beberapa pekan terakhir ya series baru rutin dimainin. Nah sebelumnya kan di putaran pertama series awal sampai pertengahan itu kan pemain senior semua ya rata-rata yang bermainnya. Nah kalau gue bilang sih salah satu faktor yang membuat Persija kenapa terseok-seok di Liga 1 kemarin itu karena terlalu banyak pemain tua di dalam tim. Jadi karena terlalu banyak pemain tua jadinya tim ini ya gak ada eagernya lagi gitu. Persija seolah-olah kehilangan rasa eagernessnya, kehilangan gairah untuk hasrat, untuk ambisi, untuk bermainnya, untuk menggapai kemenangannya gitu di setiap match. Walaupun di Piala Menpora sebelumnya mereka jadi juara ya. Nah itu kalau gue bilang faktornya. Seharusnya kalau misalnya pemain-pemain senior di 11 tim bermain itu tidak begitu banyak, mungkin di-combine sejak awal dengan pemain muda, mungkin nggak akan seperti itu. Tapi ya kalau menurut gue sih di situ terlalu banyak pemain tua. Nah lantas datanglah dari manajemen Persija melakukan perombakan besar, yaitu dengan mengganti kepala pelatih, mengganti asisten dan segala macamnya, dan juga sudah mengeluarkan beberapa pemain yang musim lalu juga dan sudah mendatangkan beberapa pemain baru. Nah, Thomas Doll, kenapa Thomas Doll yang dipilih Persija? Thomas Doll kalau kita lihat dari CV-nya, beliau adalah seorang pelatih berkebangsaan Jerman usia 56 tahun. Pernah 3 tahun melatih di Hamburg SV di Bundesliga. Dan juga Borussia Dortmund juga pernah semusim. Juga di Asia juga pernah ya, di Al Hilal pernah semusim. Dan dia lamanya itu di klub Liga Hungaria bersama Ferencváros selama 3 musim juga. Dia sukses di sana di Ferencváros, meraih beberapa gelar piala domestik di sana dan juga beberapa kali sempat lolos ke Piala UEFA ya, zona Eropa. Nah, setelah itu dia melatih Hannover di Bundesliga cuma setengah musim. Setelah itu dia dipecat, lalu terakhir di 2019 dia melatih Apoel Nicosia, klub di Liga Siprus yang juga pada 5 tahun, 6 tahun yang lewat sering berkompetisi di Liga Eropa atau Champions League juga. Nah, Thomas Doll ini praktis sudah 3 tahun ya. Sekarang 2022 berarti 3 tahun menganggur, tidak melatih klub apa-apa lagi, terakhir di Apoel itu ya. Nah, apakah seorang Thomas Doll akan mampu mengangkat performa Persija di Liga 1 yang akan datang? Kalau gue lihat mungkin ya,
dari sisi strategi kita belum tahu seperti apa karena kita baru mendengar nama dia pada saat dia joinnya ke Indonesia. Tapi kalau melihat dari filosofinya, dia kan orang Jerman. Nah, kita tahu lah di Liga Inggris sekarang Tuchel, Klopp, Rangnick, dan Hasenhuttl di sana bermain high press ya, high press ke pertahanan lawan, merebut bola secepat mungkin dan menguasai bola, melakukan sirkulasi bola cepat untuk menciptakan gol. Nah, mungkin bisa aja seorang Thomas Doll untuk menerapkan filosofi permainan itu di Persija ya, dan ini akan menjadi menarik nih untuk kita lihat gimana sih kalau seandainya Thomas Doll menerapkan filosofi demikian dari senior-seniornya di Eropa sana ya. Wah, Persija bisa ngeri-ngeri sedap juga nih ciri permainannya kalau gue lihat. Karena memang Persija di musim lalu ya gak kelihatan gitu ciri khas permainannya ya kan. Ciri khas permainan yang menonjolnya kurang kelihatan gitu. Nah, dengan datangnya Thomas Doll ini kan, yang orang Jerman ini, dia bisa menerapkan filosofi permainan ala Jerman, gegenpressing dan segala macamnya, itu akan sangat jadi menarik untuk kita lihat. Ditambah lagi Persija juga merekrut beberapa pemain yang muda lah atau di usia produktif lah, seperti Hansa Muyama, Virjan Dika, Hanif Syabandi, dan terbaru ini dari Kicawor ya kan. Mereka kan semua kan usianya masih muda-muda nih, masih produktif semua, masih eager-eagernya lah untuk bersaing di tim sepak bola. Nah, itu bisa menjadi suatu tanda-tanda kalau gue bilang bahwa Thomas Doll akan menerapkan filosofi permainan yang pressing, high pressing, akan terus menekan dan mengandalkan stamina tentunya. Stamina harus kuat ya, dan kekompakan tim. Nah, jadi kalau ditanya soal apakah Thomas Doll kira-kira akan perform bersama Persija, beliau memberikan statement konferensi pers pada saat itu secara Zoom. Dia bilang ya, beliau ditanya apakah Anda bisa membawa untuk Persija juara ya, beliau memberikan jawaban standar lah ya bahwa ya untuk menjadi juara itu harus butuh proses, tidak serta-merta instan begitu saja ya kan. Nah, jadi apakah dan pergerakan transfer pemain dari Persija sendiri patut dinantikan nih. Siapa-siapa lagi yang akan join ya kan, cuci gudang nih istilahnya. Dan setelah beberapa pemain tadi yang udah aku sebutkan join dan yang lainnya yang baru akan join, dan apakah mereka akan bisa mengikuti instruksi dari Thomas Doll sendiri? Kalau bisa, Persija bakal mengerikan kalau gue bilang di Liga 1 musim depan. Nah, ya semoga aja lah ya kita sebagai penonton ya tentunya ingin menyaksikan match di Liga 1 kita semakin maju ya, semakin menarik, semakin seru. Apalagi dengan kedatangan pelatih-pelatih kelas Eropa itu sangat menarik untuk kita lihat ya, terutama dari sisi permainan. Semoga makin entertain lagi, dan termasuk Persija juga ya kan, semoga cepat bisa bangkit untuk bisa dapat mengembalikan marwah dari sejarahnya sendirilah, untuk bisa tetap bisa bersaing di papan atas dari Liga 1. Nah, oke, kalau menurut gue sih ya itu aja dulu ya. Next gue bakal bahas soal tim Liga 1 lainnya, entah itu Persib Bandung, Persebaya, Arema. Oke, jadi tetap tonton channel gue. Thanks for watching.